Aku terenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku, sedang berada di bawah mentari. Rasa ibadah di hatiku, menangis merasakan hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga peradilan di seluruh Indonesia, dimanapun saudara akan berada. Berjumpa kembali dengan Kedai TI Peradilan, Kungko Enak dan Santai seputar teknologi informasi. Malam hari ini, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dalam Kedai TI seri yang kelima. Pada malam hari ini kita kehadiran tamu-tamu yang istimewa, namun sebelum itu mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini.
kasih kepada tim Kedai TI. Pertemuan kita malam hari ini sudah diawali lagu yang sangat cantik dari lagunya Chrisye kalau nggak salah ya, Damai Bersamamu, yang malam hari ini dilantunkan oleh Jamben, bandnya PA Jambi. Mungkin sebelum kita masuk ke narasumber, kita sapa dulu teman-teman dari Jamben, masih ada di sana. Pak Asman dan kawan-kawan, bisa mendengar suara saya? Mungkin silakan Pak Asman diperkenalkan personilnya, siapa-siapa saja dan alat musik apa yang dimainkan. Setelah coba telah banyak memberikan motivasi ke kami. Ini band Jambi ini berdiri belum nyampe 1 tahun ya, kurang lebih September kita berdiri 2019. Jadi dengan semangat kawan-kawan juga, alhamdulillah kita bisa bikin band walaupun hanya sekedarnya aja. Tuh lebih jelas nih snare saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan Dawi, terima kasih banyak telah mempercayai kami pelajar agama Jambi untuk tampil di Kedai IT pada malam hari ini. Mudah-mudahan penampilan kami dapat memuaskan hati bapak-bapak di Kedai Kopi malam ini. Dan ini Kedai IT. Ya, bukan kopi IT. Biasa kopi, Pak. Jadi ini kehormatan bagi kami, Pak, karena ini penampilan tingkat nasional, Pak. Sekali main ala kadarnya. Dan lahirnya grup musik ini berawal dari semangatnya untuk melakukan perubahan, Pak, di agama Jambi, yaitu zona integritas. Pengadilan Agama Jambi, salah satu wilayah pendidik agama Jambi, dipercaya untuk mengikuti WBK, Pak. Jadi, dan alhamdulillah dengan semangat mulai dari 4 pilar, Pak, ketua, wakil ketua, panitera sekali serta Pak Yang Mulia Hakim dan aparat peradilan, baik itu termasuklah tenaga honor yang ikut membantu, Pak. Jadi lahirnya ini bukan dari atas, Pak, tapi dari kalangan bawah. Munculnya ide ini dari kami yang di bawah, tapi di support oleh pimpinan. Jadi melalui grup WhatsApp kami dan agama Jambi, kami tanpa diketahui oleh pimpinan pada saat itu, ide ini dari bawah dan masuk disarankan di dalam grup WhatsApp itu, dan akhirnya pimpinan Ibu Ketua pada saat itu, Ibu Rosliani, dan Pak Wakil Ketua yang juga sekarang jadi Hakim Tinggi, Ibu Ketua jadi Hakim Tinggi di Bengkulu, dan Pak Efriza Wakil Ketua juga jadi Hakim Tinggi di Mahkamah Syariah yang paling nanti. Mereka support, Pak. Jadi karena dari kalangan bawah sudah melakukan sumbangan gitu, Pak, ya, untuk membeli alat-alat musik ini, dan akhirnya oleh ketua ada bisikan dengan Pak Wakil Ketua, bagaimana nih, Bu, katanya anak-anak kita ini kayaknya ada semacam gebrakan untuk bikin grup musik. Dan akhirnya Ibu Ketua dan Wakil Ketua ikut bantu sumbangan, juga dibantu oleh para hakim dan panitera sekretaris. Akhirnya termasuk juga tenaga honor, Bu. Ada Pak ikut membantu dalam membuat grup musik ini, dan akhirnya kami lebih kurang 10 juta lah hampir terkumpul untuk penampilan malam hari ini luar biasa saya kira dari tim Jamben ya, teman-teman Jamben.
Nanti di pertengahan dan di akhir masih kita minta kesediaannya untuk bernyanyi lagi ya, untuk sama-sama. Ini mungkin walaupun Jampen sering nyanyi bareng-bareng, tapi malam ini saya kira agak spesial karena mungkin ini pertama main secara live lewat Zoom meeting ya. Jadi kalau yang peserta yang lain kok ada sedikit distorsi, suaranya agak sedikit pecah, itu memang faktor kita tampil live lewat Zoom meeting. Saya kira ini pengalaman menarik ya. Nanti kita tunggu lagi di pertengahan dan di akhir teman-teman Jampen ya untuk tampil lagi membawakan lagu-lagu. Terima kasih. Oke. Wah, teman-teman, agan-agan semua di seluruh Indonesia, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, dan saking spesialnya malam hari ini, sejak awal dibuka, room kita di Zoom meeting penuh 100 orang, udah tidak bisa muat lagi, jadi mohon maaf yang tidak kebagian tempat duduk di kedai ini, diinformasikan untuk bisa nonton lewat kanal YouTube Kedai TI Peradilan. Terima kasih antusiasmenya, dan saya lihat bukan cuma dari warga peradilan agama yang hadir pada malam hari ini, ada beberapa yang dari peradilan lain. Saya lihat ada dari pengadilan militer Madiun, Mas Randy ada. Minggu kemarin kita kedatangan dari teman PT UN Bandung. Ya, alhamdulillah. Semoga Kedai TI ini menjadi perekat kita warga peradilan di seluruh Indonesia. Para agan-agan semua, marilah kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Direktur, Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hasan. Gimana kabarnya Pak Boy? Sehat, alhamdulillah. Ini teman-teman seluruhnya, seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya bisa hadir. Senang sekali bisa di tengah-tengah para punggawa-punggawa IT. Kalau dulu istilahnya laskar Ya. IT, kalau sekarang punggawa. Punggawa atau apa ini Pak Hasan? Kalau melihat belangkonnya itu. Tadi kalau kita simak teaser atau tayangan di awal, mungkin ada sebagian yang belum tahu ini. Pak Direktur itu ternyata sejak sekitar 13 tahun yang lalu sudah menjadi administrator atau admin TI ya. Khususnya waktu itu admin Siatba ya. Mungkin ada yang belum tahu juga. Ternyata Pak Direktur admin juga ya. Teman-teman biar tambah semangat malam hari, terutama admin-admin yang di seluruh tanah air, bahwa Pak Direktur memang dulu admin Siatba sejak 13 tahun yang lalu kalau Pak Direktur ya. Jadi kalau di tampilan awal digambarkan menjadi admin di BA Panyabungan, kemudian sempat dulu pernah bareng di tim daerah PTA Banten, atau kemudian juga Pak Boy ini juga pengajar Diklat Cakim waktu untuk materi, diantaranya untuk materi SIPP yang terakhir Pak Direktur ya. Oke. Yang pertama ingin saya tanyakan Pak Direktur, ketika dulu menjadi admin ya, entah admin sempat mengalami admin SIPP, admin Siatba sebelumnya itu, apakah ada pengalaman-pengalaman yang menarik waktu itu Pak Direktur? Iya, saya cerita sedikit Pak Cak Hasan ya. Tahun 2005 itu saya ikut pendidikan Cakim di Parung. Waktu itu kami studi banding pertama kali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jadi seluruh peserta itu ada 200 orang peserta pendidikan Cakim dibawa ke Kabupaten Malang. Karena menurut informasi waktu itu di Kabupaten Malang sudah mulai menggunakan aplikasi Siatpa. Saya ingat Siatpa versi berapa ya waktu itu? Mungkin yang versi 1 atau berapa ya. Nah, kemudian waktu dipresentasikan oleh Pak Irfan, jadi ya kami langsung waktu itu dengan Pak Irfan, ada teman yang lain di Pengadilan Agama Tuban, yang lain-lain itu dengan Pak Ahmad Fauzi gitu ya. Saya langsung dengan Pak Irfan. Beliau mempresentasikan tentang Siatpa sejak dari pendaftaran sampai putus perkara bisa dengan menggunakan satu aplikasi yang sudah lama
menjadi dambaan mungkin bagi saya secara pribadi, melihat betapa sulitnya untuk penyelesaian perkara di beberapa pengadilan, terutama pelaksanaan minutasinya. Waktu itu saya sebagai panitera muda permohonan PA Padang, kemudian lulus Cakim dan ikut dalam studi banding itu dan merasakan ini sebuah terobosan yang luar biasa. Waktu itu sangat antusias, saya langsung sampaikan ke Pak Irfan, Pak Irfan ini saya bagaimana caranya mendapatkan aplikasi seperti ini supaya nanti saya terapkan di Pengadilan Agama Padang. Saya memberanikan diri waktu itu menjumpai beliau, lalu beliau catat nama saya, Bapak dari mana? Pengadilan Agama Padang. Oke. Kemudian selesai pendidikan, saya langsung dapat telepon dari Badilak waktu itu bahwa PA Padang akan memperoleh kiriman 1 unit komputer PC dan itu sudah terinstall aplikasi Sherpa seperti itu. Dengan sangat senang dan gembira saya sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang bahwa kita sudah mendapatkan kiriman nanti salah satu pilot proyek oleh Badilak. 2 hari setelah telepon itu datang paket dari Badilak, tetapi di sana disampaikan tidak boleh dibuka dulu sebelum datang timnya. Kemudian baru berikutnya datang Pak Ahmad Fauzi, mungkin Pak teman-teman di Sherpa dulu masih kenal sekali karena beliau salah satu programmer di Sherpa itu. Pak Ahmad Fauzi datang dalam waktu 2 jam setelah selesai dia lakukan instalasi sebagainya. Kemudian kami diajarkan 3 orang saya, ada berapa 2 orang teman lagi waktu itu Pak Fakhrul Razi dengan ada tenaga admin juga di Padang waktu itu. Dalam waktu 2 jam saya diajarkan untuk menggunakan aplikasi Sherpa itu, termasuk Sherpa tool-nya. Sherpa yang untuk aplikasi dan Sherpa tool. Lalu setelah itu beliau berangkat ke Jakarta. Berikutnya saya belajar sendiri sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pak Fauzi bahwa ini bisa Bapak gunakan Sherpa tool ini silahkan saja. Nanti kalau ternyata ada kerusakan telepon saya gitu. Dia berikan jaminan seperti itu kepada saya. Karena memang saya sangat tertarik dengan apa yang saya saksikan di Kabupaten Malang waktu itu, saya ingin cepat-cepat bisa memahami dan menguasai tentang Sherpa itu. Siang malam saya gunakan aplikasi itu di kantor, saya coba mengutak-atik sendiri, kemudian kalau saya bermasalah, kemudian saya telepon Pak Fauzi, walaupun kadangkala itu juga lambat responnya, tapi saya berusaha untuk belajar sendiri. Dari sana mulai muncul ketertarikan untuk menggunakan aplikasi Sherpa melalui telepon yang dulu sangat sederhana itu. Saya belajar kepada Mas Fauzi bagaimana cara pemasangan jaringan, LAN-nya, kemudian membuat klien-klien itu kan dulu diinstal dulu tuh ada setiap klien tuh diinstal dulu ODBC-nya dan sebagainya seperti itu. Saya install sendiri, kemudian belajar, alhamdulillah berhasil. Di sana kemudian dikembangkan di beberapa pengadilan. Tahun 2007 saya pertama kali diangkat jadi hakim di Pengadilan Agama Simalungun. Di sana hanya tersedia 1 PC saja, 1 komputer saja, dan itu pun tidak dibolehkan oleh Bapak Ketua karena takut rusak. Jadi dulu komputer sangat terbatas 2007 itu, bayangkan teman-teman semua, 2007 itu hanya 1 komputer dan itu ditempatkan di ruangan bendahara. Tidak boleh yang lain memegang karena kalau rusak nanti tidak gajian, seperti itu. Nah, itu yang saya terima waktu saya masuk ke Pengadilan Agama Simalungun tahun 2007. Kemudian saya coba bertanya pada Pak Ketua, meninjau, Pak, apakah ini tidak bisa kita manfaatkan untuk teman-teman bisa belajar, kalau nanti mereka sudah pandai, sudah bisa menggunakan komputer, nanti kita akan dorong melalui koperasi dan sebagainya untuk membeli komputer, kemudian mungkin pekerjaan bisa lebih cepat seperti itu.
memang agak sulit memberikan keyakinan itu karena orang sangat takut kalau nanti rusak itu kan harus diinstal ulang, kemudian biaya installnya itu agak mahal. Tapi waktu itu saya berikan jaminan kepada Pak Ketua, kalau diizinkan, insya Allah saya sedikit banyak mengerti cara install komputer dan nanti kalau ternyata rusak, nanti biar saya yang akan memperbaikinya. Saya berikan jaminan kepada Bapak Ketua untuk bisa dikeluarkan dari ruangan bendahara, kemudian ditempatkan di tempat umum, tempat penerimaan perkara. Nanti saya ajarkan secara berangsur-angsur teman-teman itu untuk menggunakan komputer. Dan alhamdulillah dengan berikan jaminan itu Pak Ketua mau. Kemudian mulai saat itu saya ajarkan kepada teman-teman di Pengadilan Agama Simalungun menggunakan komputer. Ada juga beberapa yang sudah pernah les tapi tidak pernah dicoba-coba, jadi akhirnya lupa gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mendukung. Mulai saat itu saya sendiri walaupun sebagai hakim, pekerjaan rutin itu Pak Hasan, Ya. setelah sidang saya tukar baju dinas itu Ya. pakai baju kaos. Pekerjaan saya menginstal komputer, mengajarkan teman-teman menggunakan komputer, kemudian memasang jaringan dari satu ruangan ke ruangan lain sudah pakai LAN, kemudian masang printer gitu kan. Nah, dari mana itu setelah beberapa bulan setelah itu mereka lihat progresnya cukup luar biasa. Kemudian mereka mau untuk beli komputer second waktu itu di beberapa ruangan sudah ada 3 komputer second pakai LAN. Itu yang membuat mereka sangat tertarik sekali untuk menggunakan komputer. Dan alhamdulillah akhirnya tidak hanya di Pengadilan Agama Simalungun, juga di beberapa pengadilan yang di sekitarnya di Pematang Siantar, kemudian juga di Lubuk Pakam waktu itu juga berminat karena disampaikan dari mulut ke mulut bahwa di Simalungun itu sudah ada komputer pakai LAN, kemudian juga sudah menggunakan aplikasi. Waktu itu sudah saya instalkan aplikasi Siapa. Nah, itu akhirnya di dalam perkembangan berikutnya seluruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan itu ikut satu persatu untuk dipasangkan siapanya, kemudian dibuat jaringan, diajarkan seperti itu. Itu Pak Hasan perjuangan waktu yang pertama kali membangun kepercayaan, kemudian juga memberikan keyakinan kepada seluruh ketua-ketua pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan waktu itu bahwa dengan menggunakan aplikasi pekerjaannya akan jauh lebih mudah. Nah, itu pengalaman sebagai operator Siapa. Jadi selain hakim, jadi saya keliling dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk memasang Siapa di beberapa pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan. Mungkin teman-teman di PA Medan ada Pak Ketua Pematang Siantar juga, ada Pak Irfan hadir saya lihat itu, beliau mungkin tahu. Tadi Pak Hasan ingin cerita yang menarik Pak Hasan. Yes. Waktu saya tugas di Pengadilan Agama Simalungun, saya dimutasi ke Pengadilan Agama Penyambungan. Pengadilan Agama Penyambungan itu dari Pematang Siantar itu sekitar 13 jam perjalanan darat. Nah, waktu itu saya bersyukur karena Pengadilan Agama Penyambungan itu kalau ke Padang, ke kampung saya itu cuma 6 jam. Tapi kalau ke kota Medannya 15 jam. Jadi jauh sekali. 15 jam. Tapi karena sudah terlanjur tadi kita berjuang bagaimana membangun Siapa di Pengadilan Agama C wilayah PTA Medan, akhirnya hampir setiap minggu saya harus menempuh perjalanan 13 jam, 15 jam ke kota di sekitar Medan itu, ke pengadilan-pengadilan agamanya untuk mensosialisasikan aplikasi Siapa, mengajarkan pemasangan jaringannya, kemudian menggunakan aplikasinya. Jadi hampir tiap minggu itu saya berangkat dengan perjalanan darat ke wilayah PTA Medan. Dulu masih ada Pak Tukiran sebagai panitera PTA Medan, beliaulah yang sangat aktif itu mengajak untuk bisa mensosialisasikan itu.
Itu pengalaman yang luar biasa menurut saya waktu itu. Kalau ada acara di Jakarta karena teman-teman, timnas itu sering ngumpul-ngumpul di Jakarta, Mhm. saya harus perjalanannya itu dari Penyambungan ke Medan dulu, Iya, bisa jam itu ya. harus, ini Pak Hasan, harus, nginap dulu 1 hari misalkan tanggal 1 acaranya di Jakarta. Saya harus tanggal 29 itu sudah berangkat dari Penyambungan karena mobil travelnya itu hanya berangkat, eee, malam hari jam 9 nanti sampai jam 10 siang di Medannya. Nanti dari Medan naik pesawat ke Jakarta acara, baliknya juga seperti itu. Nah, saya pernah tanya ke teman-teman di Badilak, "Boleh nggak saya berangkatnya itu jangan dari Medan, tetapi saya berangkatnya itu dari Padang." Karena dari Penyambungan ke Padang itu lebih dekat, waktunya itu 6 jam, hanya 6 jam perjalanan darat. Tapi menurut, teman-teman di Badilak, kalau Bapak berangkat dari Padang, kami tidak bisa pertanggungjawabkan pesawatnya, karena Bapak kan utusannya dari Medan, bukan dari Padang, itu. Itu juga, pengalaman yang menarik waktu, kalau ada acara-acara siapa, di Jakarta atau di Bandung dan teman-teman, saya harus menempuh perjalanan ke Medan dulu, nginap dulu 1 hari, kemudian baru berangkat. Pulangnya jangan seperti itu, sampai di Medan, menginap 1 hari, malamnya nanti baru menunggu travel sampai ke apa, sampai ke Penyambungan. Demikian, pengalaman yang, menurut saya cukup menarik, mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman di Ini sini. pengalaman yang sangat menarik dan sebagian besar orang nggak tahu ternyata lika-likunya di awal-awal seperti itu, Pak Dokter. Iya, Ini baru satu pertanyaan sudah menarik ini, kita masih masih panjang pertanyaan kita. Dari itu iya ternyata silakan ada, Mas. eee, sisi-sisi yang belum terekspos selama ini nih ya. Mmm, Oke, Pak Direktur dan teman-teman semua di Kedai IT, sekarang ini kita, di masa Covid, pandemi Covid-19 dan mungkin sudah berlangsung sekitar 6 bulan, setengah tahun ya. Tentu Covid ini sesuai tema kita, tetap berkarya di tengah Covid-19, iya. akan memberikan dampak banyak kepada kita, terutama juga di peradilan ya, di peradilan. Mungkin Pak Direktur bisa sedikit mengulas apa sih sebenarnya dampak Covid-19, dampak negatifnya terhadap eh, tupoksi kita selaku lembaga peradilan, baik dari kegiatan, anggaran atau yang lain-lain, Pak Direktur. Iya, tentu saja, dengan pandemi Covid-19, ini banyak kegiatan kita yang sudah kita programkan di tahun 2019, kita masukkan ke dalam rancangan anggaran RKKL untuk dilaksanakan tahun 2020, itu harus dilakukan revisi-revisi, penyesuaian-penyesuaian. Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah itu melakukan, relokasi anggaran negara untuk penanganan Covid dan itu tidak kecuali terhadap Mahkamah Agung dan Badilak sendiri itu menyumbang 8 miliar ya, untuk dana penanganan Covid. Kalau di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, anggaran kami yang 3 miliar itu harus dipotong 1 miliar untuk diserahkan kembali kepada pemerintah. Bayangkan 1 miliar itu banyak sekali kegiatan yang sebenarnya menjadi program prioritas termasuk diklat-diklat di pengadilan tingkat banding yang hampir seluruhnya itu, mendapatkan bagian untuk pelaksanaan BINTEK, di bagian kepanitraan yang menjadi prioritas nasional karena untuk tahun 2020 kita perjuangkan sesuai dengan program nasional seluruh panitra jurusita itu mendapatkan BINTEK kejurusitaaan. Nah, untuk, BINTEK ini terpaksa kita ambil kembali, ditarik kembali dari pengadilan tingkat banding, ditambah dengan BINTEK yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan, Tenaga Teknis, yang semula kita rencanakan, dilaksanakan kegiatannya 3 kali dalam tahun 2020 ini di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur itu harus kita serahkan kepada pemerintah untuk penanganan,
COVID ini. Tentu saja ini merupakan pilihan-pilihan sulit kalau untuk anggaran fit and proper test 1,2 M itu sudah tidak bisa lagi kita potong karena memang bersifat sangat darurat untuk jalannya organisasi kita. Kita sedang berjuang untuk mendapatkan WBK di seluruh Indonesia. Beberapa pimpinan-pimpinan pengadilan kita itu masih kosong dan itu menjadi bagian yang sangat penting dalam penilaian ZI. Oleh sebab itu, persoalan pengisian jabatan yang masih kosong itu menjadi prioritas utama sehingga itu tidak bisa kita serahkan. Oleh sebab itu, penyesuaian kegiatan terpaksa itu dicari yang paling prioritas untuk bisa dilaksanakan, yang lainnya masih ada kemungkinan untuk pemotongan. Ini sebenarnya menjelang akhir tahun masih ada kemungkinan karena COVID ini diperkirakan masih akan berlangsung panjang. Oleh sebab itu, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan segera itu sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah untuk di Direktorat Pembinaan Administrasi dan teknis peradilan sampai saat ini sudah 80% pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Itu tidak terkecuali juga di Direktorat Pembinaan Administrasi, di Kesekretariatan dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang harusnya kita lakukan, laksanakan, terpaksa ditunda dulu lah nanti untuk tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama COVID ini cepat berakhir lah Pak Hasan. Itu di sisi anggaran ya dan kegiatan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan secara langsung, tatap muka, dan perjalanan-perjalanan, anggaran perjalanan itu sangat riskan untuk dilaksanakan dan dianjurkan untuk bisa dialihkan ke kegiatan lain. Seperti itu Pak Hasan. Artinya COVID mengubah semua pola kegiatan kita yang sebenarnya tidak kita perkirakan, Pak Direktur ya. Iya benar. Itu dari Itu dari segi negatifnya Pak Hasan, tetapi dari segi positifnya mungkin ya perlu juga kita lihat ya. Kalau positifnya COVID ini telah menumbuhkan semangat kreativitas juga, inovasi dari teman-teman kita semuanya dari Badilak untuk tetap berkarya meskipun ada COVID gitu. Jadi seolah-olah kita tidak terpengaruh oleh adanya COVID karena pada saat awal-awal COVID itu merebaknya dan agak besar itu di bulan-bulan Maret. Di bulan Maret itu kita sudah merencanakan untuk pelaksanaan fit and proper test secara virtual, Pak Hasan. Jadi gagasan untuk pelaksanaan fit and proper test virtual itu jauh sebelum COVID sebenarnya itu. Jadi sebelum COVID ada, kita sudah merencanakan itu. Jadi kita sudah rapat beberapa kali dengan teman-teman di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, bagaimana anggaran yang ada ini bisa kita optimalkan dengan tidak perlu mendatangkan para peserta fit and proper test ke Jakarta. Karena kalau didatangkan ke Jakarta itu anggarannya besar dan tahun-tahun sebelumnya juga tidak semuanya bisa dibiayai oleh negara. Nah, mereka harus bayar sendiri tiketnya. Yang bisa dibayarkan negara hanya hotel, kemudian mungkin ya paket hotel itu dan uang saku kayaknya enggak juga ya. Jadi waktu itu kami berpikir, saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana supaya kita bisa menghemat, mereka tidak perlu datang, cukup secara online saja, karena saya waktu itu melihat pelaksanaan ujian nasional juga secara online, kemudian penerimaan mahasiswa baru, kemudian juga untuk rekrutmen pegawai gitu secara online dengan sistem CAT. Bisa nggak kita lakukan seperti itu, kita kan sistem CAT saja. Nah, setelah ide itu dilemparkan, banyak yang merespon positif. Pak Dirjen justru tertarik untuk ya silakan dipelajari, kemudian dilaksanakan sebagaimana yang ide-ide yang telah disampaikan tadi katanya. Kemudian bersamaan dengan itu terjadilah bencana ini COVID, sehingga itu lebih mendorong mempercepat untuk keinginan kita merealisasikan apa yang sudah kita
sudah kita usulkan di awal tadi. Nah, kemudian dilaksanakan pertama kali Badilak melaksanakan fit and proper test secara virtual dan itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa atas dukungan seluruh teman-teman di bagian IT. Ini tentu saja tanpa dukungan teman-teman itu yang membantu para peserta di setiap PA-PA yang ada peserta fitnya, kemudian komunikasi secara terus-menerus dengan Badilak, dengan pengadilan tinggi agamanya. Nah, ini tentu saja tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah teman-teman di Badilak sampai saat ini terhitung hakim itu 377 orang yang telah mengikuti fit and proper test secara virtual. Kemudian tadi siang kita sudah berhasil melaksanakan fit and proper test untuk calon pengadilan tingkat banding sebanyak panitra pengadilan tingkat banding sebanyak 43 orang dan sudah diumumkan hasilnya tadi sore, alhamdulillah. Itu merupakan prestasi yang cukup membanggakan kita dan berjalan secara lancar sesuai dengan harapan. Kemudian selain itu muncul ide-ide baru, ada yang idenya PTSP online, kemudian dibantu dengan teman-teman, tim IT seluruhnya dibikin PTSP online, kemudian kita juga melaksanakan pembinaan-pembinaan secara virtual, dan itu juga sudah berlangsung dengan sukses. Kemudian terakhir kita mengadakan event yang cukup besar, seminar nasional yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden secara virtual dan itu alhamdulillah juga berjalan lancar. Kemarin kita melaksanakan dan besok insya Allah kita juga akan melaksanakan seminar internasional secara virtual. Dan beberapa kegiatan yang lain seperti pelaksanaan wisuda Purna Bakti untuk beberapa KPTA itu sudah berhasil juga kita laksanakan, bahkan itu mendapatkan apresiasi dari Bapak Ketua Mahkamah Agung. Di saat pandemi COVID kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dialihkan dalam bentuk virtual. Demikian Pak Hasan. Ya. Nah, banyak orang melihat Badilak kan nggak habis-habis inovasinya. Baru launching ini nggak lama ada lagi aplikasi baru dan sebagainya. Nanti Pak Dirjen dan Pak Direktur, Bu Direktur, Pak Sekretaris nampaknya membahu dengan meluncurkan banyak inovasi. Iya. Mungkin banyak yang bertanya sebenarnya Pak Direktur, sebenarnya bagaimana sih cara kita menemukan ide atau gagasan untuk melakukan inovasi peradilan itu dengan memanfaatkan TI tentunya Pak Direktur. Iya. Sebenarnya yang luar biasa itu teman-teman di bawah kalau kami lihat Pak Hasan. Jadi karena adanya ZI ini, teman-teman di bawah itu luar biasa melakukan inovasi-inovasi, pembaharuan-pembaharuan, ada yang melaunching 11 aplikasi, 12 aplikasi gitu di beberapa pengadilan kami lihat itu. Jadi kita ini punya banyak sekali orang-orang yang inovatif dan kreatif ya di lingkungan peradilan agama ini dengan berbagai macam. Seperti tadi ada yang di bagian musik, kita baru tahu ada jam band, dan mungkin di tempat lain saya yakin ada juga yang hampir sama dengan model yang berbeda seperti itu. Nah, nanti akan muncul sendirinya ini jam band ini menjadi hal yang pertama ini untuk kita publikasikan nanti biar tumbuh bakat-bakat baru di seluruh beberapa pengadilan yang lain. Kemudian ada yang di bidang tulis-menulis, di bagian majalah, di bagian teknologi. Kita punya banyak potensi yang bisa kita sinergikan bersama-sama untuk memajukan pengadilan ini. Hal itu yang memotivasi Badilak juga. Kalau di bawahnya sudah kreatif seperti itu, nah mungkin Badilak tidak terus berpikir bagaimana caranya untuk melakukan inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mempercepat tujuan kita mencapai Badan Peradilan yang Agung itu. Kami kalau saya sendiri secara pribadi lebih pada melihat kebutuhan yang strategis dan up to date seperti itu Pak Hasan. Berkaitan dengan adanya COVID, lalu kita adakan untuk pelaksanaan, kita adakan PTSP online biar mereka tidak perlu datang karena untuk pencegahan COVID gitu ya.
Kemudian didukung oleh teman-teman. Ada Pak Adil yang bikin aplikasinya, didukung dengan beberapa orang teman-teman yang lain bikin aplikasi tentang PTSP online. Itu Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman seluruhnya, itu tanpa biaya malah kita bikin itu. Yang penting idenya seperti ini bisa nggak bikin? Bisa, gitu. Silakan. Dan itu sampai sekarang tidak mengeluarkan biaya satu sen pun kita mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan itu karena memang cukup menggunakan domainnya dan itu sudah ada di Badilak. Nah, kemudian kegiatan untuk CCTV. CCTV ini awalnya itu saya melihat CCTV yang di ELAJR itu, lalu saya coba searching di Google tempat-tempat wisata gitu ya. Ya. Ternyata ada beberapa tempat wisata itu di Skyline Webcam itu. Saya lihat, oh ini bagus juga bisa digunakan untuk pengawasan. Sehingga waktu itu dengan sambil nyantai-nyantai cerita dengan Pak Adil, Dil bisa nggak ini dibuat CCTV untuk di seluruh Indonesia ini dihubungkan ke Badilak. Coba dulu Bang, coba dihubungi teman-teman. Ada teman-teman yang kreatif-kreatif, ada yang di Palangkaraya. Karena waktu itu habis Palangkaraya habis melaunching aplikasi apa ya, waktu itu Pak Anton ada aplikasi waktu itu yang ditampilkan dengan Pak Dirjen, lalu timnya berderet absen secara online. Nah, coba dihubungi teman-teman yang ahli, bisa nggak membuat seperti ini. Nah, ternyata ide itu, walaupun hanya ide, ketika kita bagi, kita sampaikan kepada teman-teman yang lain, itu ternyata bisa berhasil dibuat di PTA Palangkaraya gitu. Dan dalam waktu hanya 40 hari, mungkin 1 bulan lebih sedikit lah sampai saat ini dihitung itu sudah terhubung hampir 98% seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Hal yang baru waktu itu masih merupakan ide, dalam hanya 1 bulan lebih sedikit lah, ini sudah menjadi kenyataan. Itu yang saya sampaikan pada teman-teman bahwa kalau ada ide-ide yang bagus untuk inovasi-inovasi, jangan disimpan sendiri, dipikirkan sendiri, lemparkan saja kepada yang lain, pasti ada yang ahli dan tertarik untuk menggunakan melaksanakannya, nanti akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Nah, jadi idenya seperti itu, kemudian ada yang melanjutkan dalam bentuk yang lebih teknis dan sebagainya. Seperti itu mungkin Pak Hasan. Itu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang lain banyak sekali ide-idenya, dan kita punya keinginan setiap pengadilan di Indonesia itu punya layanan yang sama, standar layanan yang sama, aplikasi yang sama, tanpa mengurangi semangat teman-teman untuk berinovasi. Kalau aplikasi-aplikasi itu bisa digunakan secara nasional, itu silakan dikirimkan kepada Badilak, karena kami tidak semuanya bisa memantau aplikasi apa saja yang sudah diluncurkan di pengadilan-pengadilan agama itu seluruh Indonesia. Nah, supaya seluruh pengadilan agama itu kemanapun para pencari keadilan datang, mereka akan mendapatkan standar yang sama, aplikasinya yang sama. Jadi ya kita saling berlomba, tapi ketika sudah menjadi sebuah aplikasi yang bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat, itu sebaiknya dikirim ke Badilak, kemudian kita nasionalkan agar itu bisa bermanfaat lebih banyak. Kan kalau bermanfaat bisa digunakan secara nasional, bagi orang yang membuatnya juga akan menjadi ladang pahala. Gitu. Itu Pak Hasan ya. Iya, artinya seperti seri yang keempat kemarin di kedai TI, kebetulan ada Gandindra yang membagikan aplikasi pengambilan akta cerai secara gratis ini Pak Direktur. Jadi yang itu mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman yang belum punya. Dan ini juga penyemangat untuk teman-teman daerah, terutama tim TI yang di daerah. Ya, ternyata banyak yang nggak tahu, ternyata Pak Direktur dulu biasa masang kabel jaringan ya, mungkin biasa manjat-manjat, mungkin nggak membayangkan Pak Direktur manjat-manjat ke atas untuk pasang kabel jaringan ya, kemudian
Ya, pengalaman dulu ini penyemangat untuk tim-tim TI yang di daerah ini. Gimana Pak Direktur dulu kalau nggak salah juga pernah bikin web otodidak Pak Direktur ya. Iya benar. Zaman tahun-tahun segitu sudah mencoba bikin aplikasi hitung panjar waktu itu yang sekarang mungkin udah ngetren ya, tapi waktu Iya, iya, iya bagian waktu di Simalungun itu. Iya. Malungun ya, Iya, bagian Simalungun. inovasi ya, makanya malah ini kita akan mengulik tentang inovasi itu yang dari pengalaman Pak Direktur. Dan yang menarik akan semua di mana Anda berada, saya ingat ketika Januari 2016 kemarin ketika kita bergabung PA dengan SIPP bersama-sama, kita ada namanya TOT, Trainer of Trainer, dan Pak Direktur waktu itu jadi asisten ya, asisten Iya, iya. ikut acara TOT gitu. Yang agak bikin kaget adalah Pak Direktur waktu itu ada 2 kelas Pak Direktur ya, ada Iya, kelas hakim, ada kelas admin. Yang iya, benar. bikin kaget itu Pak Direktur ini malah masuk kelas admin yang bahasa-bahasa Iya. ya, Saya disuruh presentasi di hadapan Gan Ahsan, di hadapan Gan Adil, Anton waktu itu sebagai penilai ya. penilai ya. Dia penilai waktu itu. Lalu di kelas saya tuh suruh untuk presentasi. Saya didaulat oleh teman-teman. Pak Boy aja ya maju. Akhirnya saya terpaksa presentasi Iya. waktu itu di hadapan orang-orang yang jauh lebih ahli. Iya, oke. Luar biasa dia pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat menarik itu Pak Direktur ya. Oke Pak Direktur, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya bahwa kadang di suatu satker itu sudah muncul gagasan atau ide untuk inovasi di bidang apalah pelayanan publik dengan memanfaatkan TI. Kadang-kadang ketika ide itu sudah muncul, kemudian berhenti karena nggak ada tenaga atau SDM yang bisa kerjakan karena ada bahasa-bahasa program ini Pak Direktur. Mungkin Iya. ada solusi Pak Direktur seperti itu. Kan banyak PA yang saya pengen buat inovasi ini, tapi kemudian begitu oh ini ada program aplikasinya saya nggak bisa dan sebagainya itu. Mungkin Iya. ada solusi Pak Direktur seperti itu. Ya, kalau saya prinsipnya seperti tadi, kalau kita punya ide itu kiranya bagus dan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan, itu silahkan disampaikan kepada teman-teman yang ahli di bidangnya, gitu ya. Saya tidak begitu ahli di bidang eh, coding-coding, jadi saya punya ide. eh, Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman yang mempunyai keahlian dan nanti kita mungkin bisa sharing beberapa orang yang pernah berhasil membuat aplikasi seperti sekarang saya di Badilat di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis itu ada Mas Dika ya. Mas Ya. Dika yang dulu juga sama-sama di Siatpa. Pertama kali saya ikut kenal dengan Mas Dika itu, Mas Dika presentasi tentang Siatpa Persibaru waktu itu. Ya, kemudian saya lihat dia punya kemampuan untuk di bidang PHP, programan lewat PHP. Lalu saya sampaikan, Mas Dika bisa nak kita bikin aplikasi perizinan yang Bapak lihat itu, Bapak Ibu kenal dengan Vision sekarang itu. Karena ketika saya masuk di Badilat, seringkali saya menemukan surat izin untuk tidak masuk kantor dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama ataupun izin ke luar negeri itu sampai ke meja saya itu setelah selesai mereka melaksanakan kegiatan. Sedangkan dia izin keluar negerinya untuk berobat ke Kuala Lumpur bulan Februari. Bulan Maret baru suratnya sampai ke saya untuk izinnya. Sehingga kalau tidak dikeluarkan tidak mungkin mereka sudah kembali dari luar negeri gitu ya. Nah, ini kan secara administratif tidak benar. Masa izinnya itu keluar setelah dilaksanakan. Nanti kalau ada pemeriksaan dan sebagainya, ini akan menjadi temuan. Jadi ada temuan di sana. Sebab itu saya coba sampaikan ide, bisa tidak kita bikin perizinan ini agar lebih cepat prosesnya, tidak terlalu berbelit-belit gitu. Dari tingkat pertama langsung menggunakan aplikasi, kemudian juga nanti kalau harus melewati PTA ada verifikasi DPTA, kemudian
kita mengeluarkan izin itu tidak perlu kirim lagi, cukup di print out oleh pengadilan agama yang mengajukan permohonan. Akhirnya oke Pak, silakan katanya nanti kita sampaikan desain yang menurut pemikiran kita seperti ini yang harus dibuat, lalu dia petakan, lalu dia Mas Dika bawa dengan teman-teman yang lain yang ahli di bidangnya untuk bisa merealisasikannya. Sedangkan seperti itu Pak San yang saya lakukan secara pribadi ya. Iya. Walaupun tidak menguasai, tetapi saya yakin banyak teman-teman yang lain yang ahli di bidang itu yang bisa membantu gitu. Dan orang-orang yang biasanya yang inovatif, kreatif itu orang-orang yang biasanya itu tidak pernah memikirkan apa yang mau saya dapatkan di balik itu karena memang sudah merupakan hobinya dan juga sudah merupakan motivasi yang muncul dari dalam hati gitu ya, dari dalam untuk mau mengerjakan itu. Saya rasa ini akan lebih cepat lagi terrealisasi. Iya. Ya, saya lihat betul ya. Oke, ini kalau saya lihat di room Zoom meeting kita masih banyak yang mau gabung. Mohon maaf sekali karena roomnya terbatas cuma 100 yang lebihnya nggak bisa kita masukkan ya. Mungkin nanti untuk tahap berikutnya kita perlu yang versi yang webinar yang versi ini ya Pak. Yang bisa menampung 1.000 peserta. Ya karena saya yakin ini kedai IT ini merupakan model baru juga sebentuk kreativitas dari teman-teman yang merupakan kebutuhan yang tadi sampaikan tempat merajut mempererat atau merekat silaturahim di antara para ahli-ahli teman-teman yang punya ketertarikan di bidang IT di seluruh badan peradilan gitu ya. Ini bisa dikembangkan ini. Kalau ini sudah jalan beberapa seri, nanti kita dikompilasi, kita sampaikan kepada Dirjen. Kalau bisa nanti teman-teman yang pengurusnya ini bisa undang juga Pak Dirjen di sini bincang-bincang, lebih bagus. Iya, pasti akan mendapatkan respon yang luar biasa dari beliau. Alhamdulillah itu responnya sangat positif ya. Iya. Dari sekian banyak pengunjung kedai kita pada malam hari ini perlu saya sapa, mungkin ada selamat malam Bapak Hakim Agung yang mulia Bapak Busro yang berkenan di kedai kita malam hari ini. Ya, terima kasih. Kemudian ada juga Bapak Ketua PTA Surabaya dan beberapa yang bisa saya sebut satu persatu. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang mungkin Adi, saya lihat dari fotonya banyak yang nonton bareng di kantor juga ini nampaknya dari tangkapan layar ini. Ada yang nonton dengan keluarganya juga. Jadi karena kedai kita ini konsepnya santai sesuai namanya, pakai kedai karena kedai itu kesannya santai gitu ya. Itu singkatan dari kongko enak dan santai seputar teknologi informasi begitu. Jadi kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan kita dengan tamu kita pada malam hari ini Pak Direktur, tapi sebelumnya mungkin kita biar refresh dulu, kita perlu dengarkan musik dari Jamben sambil mungkin yang mau ngopi dulu, mau silahkan, tapi swalayan ya. Teman-teman Jamben, dengar suara saya? Teman-teman Jamben? Oke, bentar. Kita coba dulu. Oke, silakan teman-teman Jamben untuk membawakan lagu berikutnya, silakan.